Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, masih sangat bersemangat sekali. Ya, mudah-mudahan semangatnya bisa bertahan hingga akhir pembelajaran ya. Ya, oke. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran Adinda, ya, Aisyah, Kaisar. Ya, oke. Ketua kelas atau ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Rahel. Kenapa? Sakit. Oh iya. Jadi kita doakan temannya supaya segera diberi kesembuhan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, kira-kira masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya apa? Masih ingat? Ya, Isar? Eksponen dan logaritma. Nah, kira-kira apa hubungan eksponen dan logaritma dalam penyelesaian masalah matematika? Ada yang tahu? Ya, oke, Dafa. Eksponen dan logaritma adalah operasi matematika yang saling berlawanan atau berkebalikan satu sama lain. Saling berlawanan atau berkebalikan. Ya, jadi eksponen dan logaritma itu saling berlawanan atau kata lain eksponen adalah kebalikan dari logaritma. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dafa. Oke. Jadi, sebelumnya kita belajar tentang eksponen dan logaritma. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu tentang pola bilangan. Nah, masih ingat materi pola bilangan pada SMP? Masih ingat ya, oke. Nah, sekarang silakan amati gambar berikut. Nah, misalkan polanya seperti ini. Ada pola pertama itu ada 2, pola kedua 4, pola ketiga 6, pola keempat 8. Nah, kira-kira pola selanjutnya atau pola kelima ada berapa? 10. Ya, 10. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya atau bagaimana langkah kerjanya sehingga bisa menghasilkan 10? Itu seperti ini. Nah, untuk pola pertama itu biasa disimbolkan dengan U1. Nah, U1 ini kalau kita mencari hasilnya dari pola di atas itu ada 2 baris, 1 kolom atau satu kolom 2 baris. Nah, maka di sini 1 kali 2. Pola kedua 2 kali 2, pola ketiga dan seterusnya hingga tadi pola kelima 5 kali 2. Sehingga untuk pola selanjutnya itu bisa ditentukan dengan rumus UN sama dengan N kali 2 atau UN sama dengan 2N. Nah, pola ini disebut sebagai pola bilangan genap. Nah, selain dari pola bilangan genap, masih ada pola lainnya seperti pola ganjil, bilangan ganjil, pola bilangan persegi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian silakan diperhatikan gambar berikut, video berikut ya. Nah, kira-kira ini video apa? Motor yang berjalan. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian memperhatikan speedometer motor kalian pada saat berkendara? Pernah ya? Nah, misalkan speedometer kendaraan mencatat kecepatan sebesar 40 pada awal perjalanan, kemudian meningkat menjadi 5 km setiap 30 menit. Nah, kira-kira berapa kecepatan yang tercatat pada speedometer setelah 2 jam perjalanan?
Kira-kira berapa? 60. Ya. Nah, dari mana dapat 60? Betul sekali 60. Tapi kira-kira dari mana bisa diperoleh 60? Ya. Oke, jadi seperti ini langkah kerjanya. Jadi di awal tadi 40 km per jam. Setiap 30 menit itu dia bertambah 5. Jadi menjadi 45 dan seterusnya hingga ke menit 120 atau 2 jam perjalanan menghasilkan 60 km per jam. Nah, dari bilangan-bilangan ini jika kita urutkan itu membentuk U1, U2, U3, U4, U5. Nah, pola inilah yang disebut sebagai barisan bilangan atau pola bilangan. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu barisan dan deret aritmetika. Ya, oke. Jadi, barisan dan deret aritmetika ini sangat penting kita pelajari karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Nah, seperti manfaatnya itu adalah untuk menghitung pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, anuitas, atau misalnya jika kamu seorang pengusaha, ingin mengetahui perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu. Nah, itu bisa menggunakan barisan hitung. Nah, sehingga kamu bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan kamu hadapi. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi berbantukan media PowerPoint dan media pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep dasar barisan dan deret aritmetika serta mampu mengidentifikasi masalah nyata dan menerapkan konsep-konsep dalam pemecahan masalah nyata tersebut. Nah, kemudian adapun model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian penilaiannya adalah ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, Ibu akan menilai keseluruhan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Jadi nanti pada saat diskusi kelompok, usahakan kalian aktif semua. Apalagi pada saat presentasinya ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar barisan dan deret aritmetika. Nah, yang pertama, barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan dengan selisih tetap antara setiap 2 angka berturut-turut. Jadi di sini Ibu tanda merah nih. Tetap berarti selisihnya selalu sama. Ya. Nah, misalkan pola bilangan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya hingga UN. Nah, kalau kita menghitung selisihnya itu di sini setiap 2 angka berturut-turut. Berarti bisa kita gunakan U2 dengan U1, bisa U3 dengan U2 dan selanjutnya. Ya. Nah, untuk menghitung selisihnya itu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2 dan seterusnya hingga UN kurang 1. Nah, selisih ini biasa disimbolkan dengan beda atau B. Nah, untuk contohnya, tentukan selisih dari barisan bilangan berikut. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kira-kira selisihnya berapa? 2. Ya, dari mana dapat 2? 3 kurang 1. Betul sekali. Jadi bisa 3 kurang 1, bisa juga 5 kurang 3 atau selanjutnya. Nah, kemudian rumus suku KN itu bisa ditentukan dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana UN ini adalah suku KN, A adalah suku pertama, N kurang 1 itu adalah jumlah suku sebelumnya, dan B adalah beda atau tadi kita sebut sebagai selisih. Ya. Nah, selanjutnya deret aritmetika. Nah, deret aritmetika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi kalau tadi
barisannya itu hanya diurutkan U1, U2, U3 dan seterusnya. Kalau deret itu dijumlahkan. Bisa dibedakan ya? Bisa. Jadi kalau barisan tadi hanya diurutkan seperti ini, kalau deret itu dijumlahkan. Dijumlahkan. Nah, ini dinotasikan sebagai SN. Untuk deret itu SN. Kalau barisan tadi UN. Kalau deretnya SN. Nah, sehingga rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama deret aritmetika itu adalah SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Bisa juga menggunakan rumus ini yang di bawah. SN sama dengan 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, ini sedikit materi untuk pengantar. Kemudian simak masalah berikut. Andi mengambil pinjaman sejumlah 10 juta dengan bunga 5% per bulan. Nah, pinjaman ini Andi bayar 1 kali yaitu pada bulan ke-12. Nah, kira-kira Andi ingin tahu di sini berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Andi. Nah, permasalahan ini nanti dapat kita selesaikan menggunakan konsep dasar barisan dan deret aritmetika. Namun permasalahan ini nanti akan kita selesaikan pada LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Jadi permasalahan ini nanti kalian selesaikan di LKPD-nya. Oke. Kelas sudah Ibu bagi kelompok dalam 5 kelompok. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan. Duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu akan bagi LKPD-nya. Di sini juga ada bahan ajar yang bisa kalian lihat. Sebentar di LKPD kalian bisa selesaikan dengan mencari penyelesaian bisa dari buku paket yang sudah kalian buka. Bisa juga dari LKPD yang Ibu bagikan sebentar. Atau bisa juga kalian cari penyelesaiannya di internet ya. Kemudian kalau sebentar di LKPD kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke Ibu ya. Oke. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Sambil mengerjakan LKPD, Ibu juga sambil mengambil penilaian yang sebelumnya saya jelaskan tadi 3 penilaian ya. Sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Ya, jadi LKPD-nya juga bisa di-scan dari barcode di atas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Bulan ke-6. Ya, bulan ke-6. Ya, jadi di sini ada bulan ke-6 ya. Bisa ditulis ke sini 6. Ya. Oke. Dari kelompok lain nilai A. Nilai di awal. Buka pintu kan? Nah, jadi buka pintu itu sudah tercatat argonya pembayarannya 15. Nah, jadi argo 5.000 per kilometer. Jadi awalnya itu dia harus membayar 15. Kemudian setelah 1 kilometer berikutnya itu akan bertambah 5.000 dan seterusnya. Oke, silakan dilanjut. Iya.
Dari mana dapat 500? Ya, 5%. Karena di sini bunganya 5% per 5% per bulan. Jadi 10 juta dikali 5%. Oke. Ya, siap-siap ya persentase. Oke. Sudah? Sudah selesai? Kelompok 2? Sudah? 3? Oh ya. Kelompok 4 bagaimana sudah? 5? Oke. Kita tunggu kelompok 3 belum selesai. Ya, jadi kita lanjut ke persentase. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 masalah berapa yang akan dipresentasikan? Masalah ketiga. Oke, silakan. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rafina Bintang, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah ketiga. Suku kedua. Penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu U1 kita menggunakan rumus UN sama dengan U1 tambah N min 1 dikali B. Terus ini U1 itu sama dengan 6 ditambah N min 1 dikali 3 sama dengan 63 itu kita dapat dari soalnya. Terus N min 1 dikali 3 sama dengan 63 dikurang 6. 6 nya ini kita pindahkan ke belakang. Terus N min 1 sama dengan 57 per 3. 3 dikurang 6 sama dengan 57. Terus 3 nya kita pindahkan ke belakang. Terus ini N min 1 sama dengan 19. Ini hasil 57 dibagi 3. Hasilnya 19. N sama dengan 19 dikurang 1. Satunya kita pindahkan juga ke belakang. Hasilnya 18. Jadi kami akan menyelesaikan 63 helai kain batik pada bulan ke-18 dengan pola kerja yang meningkat 3 helai setiap bulannya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menentukan nilai IPS dengan 3. B sama dengan 3 itu caranya suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama, yaitu 9 dikurang 6 sama dengan 3. Ya, oke. Bagaimana? Bagaimana? Oke. Jelas. Oke, dari kelompok lain masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada ditutup. Demikian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, jadi ada sedikit yang akan Ibu koreksi ya dari penyelesaiannya. Di kelompok 1 ada sedikit kesalahan. Coba diperhatikan kelompok 1. Ada sedikit kesalahan di sini. Di sini N kurang 1 sama dengan 19. Dan N sama dengan 19. Di sini satunya kan tandanya negatif atau dikurang. Jadi kalau dia pindah ruas harusnya jadi positif atau jadi plus. Nah, sehingga hasilnya di sini sama dengan 19 tambah 1? Ya, 20. Oke, kelompok 1. Ya, diperbaik ya. Jadi dari presentasi sama kelompok itu Ibu lihat sudah bagus semuanya. Penyelesaiannya juga sudah menghampiri sempurna.
Nah, kemudian untuk materinya kira-kira sudah dipaham atau belum? Paham ya? Jadi Ibu tadi sudah mengamati semua diskusinya di kelompok, presentasinya, dan alhamdulillah semuanya sudah bagus. Tapi ada satu kelompok yang paling bagus di antara presentasi tadi. Kira-kira kelompok berapa? Ya. Jadi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi semoga ke depannya kelompok yang lain bisa menjadi yang terbaik juga ya. Amin. Oke, jadi kalau tadi LKPD-nya sudah diselesaikan, kira-kira masih ada pertanyaan untuk materi hari ini? Bisa dipahami ya materi hari ini? Oke, kalau bisa siapa kira-kira yang bisa simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, Humaira silakan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah barisan aritmetika adalah urutan bilangan dengan selisih tetap antara setiap dua angka berturut-turut. Iya. Rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Oke. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah dari angka-angka dalam barisan aritmetika. Rumusnya SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. UN. Oke, tepuk tangan dulu untuk Humaira. Ya, jadi kesimpulannya adalah barisan aritmetika itu merupakan urutan bilangan dengan selisih tetap antara dua angka yang berturut-turut. Sedangkan untuk deret aritmetika adalah jumlah dari angka-angka pada barisan aritmetika. Nah, kemudian kira-kira untuk pembelajaran hari ini materinya mudah atau sulit? Mudah. Oke. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan semangat kalian tetap seperti ini karena pertemuan minggu depan itu kita masih akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang barisan dan deret geometri. Jadi hari ini materi kita adalah barisan dan deret aritmetika. Insya Allah minggu depan kita akan belajar barisan dan deret geometri. Semoga semangatnya masih bisa seperti ini ya. Oke, jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran, ada satu kata motivasi dari Pitagoras, yaitu jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jadi tetap semangat ya untuk belajar. Ya, oke. Jadi sekian dari Ibu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian dan bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama.